pada hari ini semua adalah kebaikan. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat kasih-Mu yang nyata, kasih-Mu yang besar dalam hidup kami, Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh diberkati Tuhan. Keluarga kami baik, Tuhan. Kami masih boleh bekerja, mencari nafkah. Semua yang kami nikmati, Tuhan. Kami tahu semua berasal daripada Engkau, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Biar pagi hari ini, dimanapun kami berada, Tuhan, kami mau satukan hati kami untuk kami memuji dan menyembah Engkau, ya Tuhan. Biar Engkau hadir, Engkau berkenan, Tuhan, atas setiap pujian dan penyembahan kami. Oh. Kami buka hati kami, Tuhan, untuk Roh-Mu bekerja seluas-luasnya, untuk Roh-Mu menjamah hati kami. Oh, kasih. Hanya Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, pulihkan hidup. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar.
tapi terlalu janji ya Tuhan menolong Kau Allah yang setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah sungguh percaya kuasa-Mu terlebih besar. Aku terlebih besar. Percaya Tuhan,
ya Tuhan menolong hidupku. Sangat lebih besar Tuhan terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Tak pernah terlambat janji Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Berikan hidup. Terima kasih.
Kami menyembahmu Tuhan. Makasih Tuhan buat hadirat-Mu. Makasih Tuhan buat lawatan-Mu bagi kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu itu. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk kami diajar oleh firman-Mu. Dan kami mau Tuhan untuk belajar. Bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan Bapa Engkau baik.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini Kau masih kumpulkan kami kembali untuk sama-sama boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, boleh beribadah, boleh berfellowship satu sama lain. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kalau sebentar kami akan mendengar isi hati Tuhan, mendengar firman Tuhan, biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu hanya dari Tuhan saja, dan biarlah hamba-Mu tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur, kami siap terima firman, kami mau buka hati kami, buka telinga kami, buka mata hati kami untuk siap terima firman. Dan kita yang siap sama-sama katakan, amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan kalau hari ini saya boleh dikasih kesempatan untuk bisa sharing dengan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Irwan dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Daniel. Saya pernah melayani di JKI Home, tapi udah lama banget. Udah kurang lebih 2 tahun lalu ya, pas Pak Irwan ulang tahun. Dan saya melayani di JKI Home. Nah, tanpa berlama-lama, saudara, hari ini saya diberikan tema dasar yang kokoh. Nah, ini menjadi tema yang penting karena dasar ini yang menjadi fondasi dari segala sesuatu. Nah, hari ini saya akan buka dengan begini. Dalam hidup kita ini, sesuatu hal yang berharga buat saya, itu ternyata belum tentu berharga buat Pak Irwan. Apa yang berharga buat saya, belum tentu berharga buat Pak Farel. Apa yang berharga buat saya, belum tentu berharga buat Bu Lina. Nah, hal yang sama terjadi juga, apa yang berharga buat Pak Irwan, belum tentu berharga buat saya. Apa yang berharga buat Pak Billy, belum tentu berharga buat saya. Sehingga saya mengambil kesimpulan bahwa ternyata kita memiliki keberhargaan yang berbeda-beda. Kita menaruh atau menganggap sesuatu berharga itu beda antara saya, antara Pak Irwan, antara Pak Farel, dan yang lain-lain. Nah, yang menjadi penting adalah begini, apa yang berharga buat Tuhan, itu seringkali belum tentu berharga juga buat kita. Dan seperti hal yang awal tadi, apa yang berharga buat kita, belum tentu berharga buat Tuhan. Nah, hal ini membuat kita perlu untuk menyelaraskan atau mensinkronkan apa yang berharga di mata Tuhan menjadi seharusnya berharga juga di mata kita. Nah, kalau kita tidak memiliki kesamaan ini, kesamaan akan keberhargaan ini, maka kita
tidak akan bertumbuh dengan maksimal dalam kehidupan kekristenan kita. Dan kita juga tidak akan bisa memiliki dasar yang kokoh. Nah, ketika saya merenungkan hal ini, saya sampai di sebuah pertanyaan. Menurut saudara, apa pemberian terbaik dari Tuhan bagi kita? Apa yang menjadi pemberian terbaik dari Tuhan untuk saudara? Apakah mobil? Apakah rumah? Apakah emas yang saudara punya mungkin? Nah, tapi yang saya percaya begini, pemberian terbaik bukan hal-hal yang sifatnya kebendaan, tapi pemberian terbaik bagi kita adalah berbicara tentang pengorbanan Yesus. Nah, kita buka Yohanes 3 ayat 16. Saya akan bacakan aja buat saudara nih ayat yang sangat terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini ayat yang sudah kita sangat sering dengarkan. Dan ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa pemberian terbaik adalah ketika Bapa memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Nah, waktu saya renungkan ini, saya masuk kepada sebuah pertanyaan lagi yang lebih dalam, yang membawa saya kepada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang muncul adalah begini, apakah Yesus satu-satunya pemberian terbaik dari Allah Bapa buat kita? Atau apakah ada pemberian terbaik lain yang Allah Bapa berikan buat kita? Nah, sampai saya masuk dan menemukan jawaban ini, bahwa ternyata pemberian terbaik yang seharusnya kita sadari juga adalah adanya Roh Kudus dalam kehidupan kita. 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22 katakan begini, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, sadarkah kita, saudara, bahwa pemberian terbaik kedua, saya ulangi sekali lagi, pemberian terbaik kedua yang Tuhan berikan adalah pribadi Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita. Yohanes 14 ayat 16 dan 17 katakan begini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, di sini Yesus sedang memberikan penjelasan kepada kita bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang sangat bernilai dan diutus, dikaruniakan untuk tinggal dan hidup selama-lamanya dalam hidup kita. Ada kata-kata yang penting di sana, jaminan, saudara. Nah, kapan jaminan ini digunakan? Atau biasanya jaminan ini muncul kapan? Kata jaminan ini atau jaminan ini diberikan untuk menunjukkan sebuah keseriusan. Artinya Roh Kudus diberikan sebagai jaminan, artinya Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa hidup kita ini serius dalam Tuhan. Dan hidup kita ini penting buat Tuhan. Dan menunjukkan bahwa Dia sangat betul-betul serius buat hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 16 katakan begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Nah, saya waktu baca 1 Korintus 3 ayat 16 ini, saya baca juga bahasa Inggrisnya. Nah, dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan seperti ini. Kalau di bahasa Indonesianya, diam di dalam kamu. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan permanent dwelling, artinya diam di dalam kamu selama-lamanya.
Nah, pertanyaannya adalah seringkali kita mensyukuri benda dan berkat yang Bapa karuniakan kepada kita. Tapi apakah kita juga pernah mensyukuri, pernah menghargai kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita? Nah, saudara, kalau kita baca tokoh-tokoh di Perjanjian Lama, tokoh-tokoh di Perjanjian Lama ini ternyata mereka hanya punya pengalaman dihinggapi Roh Allah. Nah, kata yang menarik adalah kata dihinggapi. Kata dihinggapi itu artinya bisa sewaktu-waktu pergi. Jadi bisa sewaktu-waktu datang, bisa sewaktu-waktu pergi. Tapi anugerah bagi umatnya di Perjanjian Baru itu jauh lebih besar. Dan saya percaya termasuk saudara dan saya. Bahwa Roh Kudus itu tinggal diam di dalam hidup kita. Sudah tidak lagi berbicara tentang hinggap lagi, yang tadi di Perjanjian Lama, tokoh-tokoh itu hanya hinggap, jadi sewaktu-waktu bisa pergi. Di Perjanjian Baru berbicara bahwa Roh Kudus benar-benar tinggal dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya kenapa kebenaran ini jadi penting? Nah, kebenaran ini jadi penting karena di masa-masa sulit seperti ini, kita mudah kecewa. Kenyamanan kita benar-benar diganggu. Mungkin yang tadinya kita punya pekerjaan, kita kehilangan pekerjaan. Mungkin yang tadinya bisnis kita lancar, dengan adanya pandemi COVID ini, semua jadi tidak lancar. Dan tanpa sadar, kita banyak mulai kecewa. Tetapi saya menemukan bahwa ternyata seharusnya kita malu. Karena ternyata Bapak sudah berikan yang terbaik, yang tidak terbandingkan dengan berkat jasmani, yaitu Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Dan sudah tidak lagi berbicara tentang hinggap, tapi sudah berbicara Roh Kudus diam selama-lamanya dalam hidup kita. Saudara, Bapa berkorban waktu Yesus mati buat kita. Yesus berkorban waktu dia mati buat kita, pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tapi ternyata Roh Kudus juga berkorban saat memberikan dirinya setiap waktu, selalu tinggal dalam hidup kita. Bapa berkorban saat Yesus mati buat kita, dia kirimkan anaknya ke dunia supaya mati buat kita. Yesus berkorban waktu dia ada di kayu salib. Tapi ternyata Roh Kudus juga berkorban saat dia memberikan dirinya tinggal dalam hidup saudara dan saya. Dan tidak mudah untuk Roh Kudus hidup dalam diri kita, karena kita seringkali berontak terhadap tuntunannya. Tapi yang saya mengerti adalah bahwa Roh Kudus tetap konsisten memutuskan untuk tinggal dalam diri kita. Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, saudara, perlu kita sadari bahwa Roh Kudus juga bisa berduka dan bersedih. Kapan hal ini terjadi? Hal ini terjadi saat kita nggak sadar bahwa dia selalu tinggal dalam diri kita dan konsisten menyertai kita. Bukankah Roh Kudus berduka dan terluka waktu kita tidak menghargai kehadirannya dalam hidup kita? Lalu muncul pertanyaan kan, saudara. Kalau gitu kenapa Roh Kudus harus tetap tinggal? Kalau gitu kenapa nggak Roh Kudus pergi aja? Kenapa Roh Kudus nggak tinggalin aja kita-kita ini? Waktu saya pelajari ini, saya menemukan bahwa alasan pertama kenapa Roh Kudus tetap tinggal adalah karena ini adalah permintaan Yesus kepada Bapa, supaya Roh Kudus menjadi penolong buat saudara dan saya. Lalu yang kedua yang saya temukan adalah bahwa Roh Kudus mengasihi saudara dan saya. Dan dia percaya bahwa bersama dengan dia, bersama dengan Roh Kudus, kita memiliki harapan untuk berubah. Bahwa Roh Kudus tidak pernah menyerah
akan hidup kita. Tapi saudara, sadarkah kita bahwa seringkali kita hanya dalam tanda kutip memanfaatkan Roh Kudus saat kita membutuhkan Dia? Kita baru ingat Roh Kudus waktu kita dalam keadaan yang kepepet. Kita nggak sadar bahwa Dia itu selamanya tinggal dalam diri kita. Kita panggil Roh Kudus. Kita datang sama Roh Kudus. Kita mohon minta pertolongan yang dari Roh Kudus. Tapi setelah semua masalah kita selesai, apa yang terjadi? Kita lupakan kehadirannya dalam hidup kita. Kita tidak pernah belajar untuk kita menghargai Roh Kudus. Saya berdoa ini jadi perenungan buat saudara dan saya. Efesus 4 ayat 29 sampai 31 saya akan bacakan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula dengan segala kejahatan. Nah, saudara, dari sini kita belajar ternyata ada beberapa hal yang dari ayat ini bisa kita ambil hal-hal apa yang membuat Roh Kudus berduka. Yang pertama tadi ada kata-kata kotor yang kita ucapkan. Lalu ada lagi kepahitan yang kita simpan. Ada kegeraman, kemarahan, ada pertikaian atau perselisihan berbicara tentang hubungan yang rusak. Ada fitnah, dan ada segala kejahatan. Mari kita belajar untuk kita hindarkan diri kita dari segala hal-hal kejahatan ini. Ingat untuk belajar menghargai kehadiran dan pengorbanan Roh Kudus. Saudara, saya teringat perumpamaan si sulung dan si bungsu dalam Lukas 15. Seringkali kita fokus kepada si bungsu. Tapi waktu saya baca Lukas 15 ayat 29 sampai 31, saya akan bacakan juga buat saudara. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu.'" Nah, saudara, waktu saya pelajari ini, saya baca, saya baca ayat 31, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Lalu saya disadarkan bagaimana tanpa sadar, kita tidak menghargai atau menyadari kebersamaan dengan Bapa. Yang kita hargai adalah pemberian Bapa. Makanya ayatnya bilang, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Kenapa kasih Bapa hanya diukur dengan seekor anak kambing? Dan tanpa sadar kita kecewa hal-hal yang seperti receh, kita jadi kecewa dan marah. Sadarkah saudara berkat yang diterima oleh si bungsu pada akhirnya hanya membawa dia kepada kandang babi? Waktu dia nggak tahu cara mempergunakan berkatnya. Waktu dia fokus hanya kepada berkat jasmaninya. Waktu dia fokus hanya kepada uang yang bisa dia pakai untuk dia hambur-hamburkan. Ternyata ujungnya hanya kandang babi, saudara. Yang bahkan pelayan daripada si bapak pun tidak makan makanan babi.
Sampai sesusah itu si bungsu. Saya berdoa biar kita sadar bahwa kita ini diberikan kesempatan dan waktu untuk kita bisa punya waktu bersama dengan Bapa. Nah, pertanyaannya, layakkah kita meragukan kasih Bapa dalam hidup kita? Saudara, Dia telah membuktikan dengan Yesus mati bagi kita. Yesus bangkit bagi kita. Dan bukan hanya itu, supaya kita punya dasar yang kokoh, Dia juga telah mengutus pribadi Roh Kudus buat kita selama-lamanya. Dan ini adalah karunia yang luar biasa. Yang saya dapat katakan seperti tadi, bahwa orang-orang di perjanjian lama, tokoh-tokoh yang hebat itu tidak bisa merasakan karunia yang luar biasa ini, bahwa pribadi Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Menjadi penolong, supaya kita punya dasar yang kokoh dalam menjalani kehidupan kita ini. Belajar, saudara, untuk menikmati kehadiran Tuhan lebih dari berkat-berkat Tuhan. Bukankah bangsa Israel jadi pelajaran yang penting? Bahwa mereka tidak pernah menghargai dan menyadari kebersamaan dengan Tuhan. Bagi mereka yang berharga adalah tanah perjanjian. Padahal ternyata ada yang lebih bernilai daripada sekedar tanah perjanjian yang selalu ada dalam hidup mereka, yaitu kehadiran Tuhan. Tiang awan dan tiang api, supaya mereka tidak kepanasan, supaya mereka tidak kedinginan, adalah bukti kehadiran Tuhan bersama dengan mereka. Waktu di padang gurun mereka nggak sendirian, saudara. Mereka butuh apapun, Tuhan menyediakan apa yang mereka butuhkan. Waktu mereka masuk padang gurun, segala sesuatu Tuhan sediakan. Mereka mau makan, mereka mau minum. Semua Tuhan sediakan buat mereka. Ada roti yang turun dari sorga, fresh buat mereka. Bukan fresh from the oven, saudara. Fresh from the heaven buat mereka. Waktu mereka pengen makan daging, ada burung-burung nemplok atas tenda-tenda mereka. Dan ada banyak hal-hal yang terjadi yang menunjukkan bahwa ada kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi yang terjadi adalah mereka tetap bersungut-sungut. Sehingga dari situ kita boleh belajar, saudara. Kita belajar bahwa orang Israel gagal menghargai kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Mereka nggak mengerti adanya kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Ada hal yang sangat bernilai yang Tuhan berikan, lebih dari sekedar susu dan madu. Tapi mereka tidak pernah bisa menghargai hal itu. Dan bukankah tanpa kita sadari, orang-orang perjanjian baru pun berlaku demikian. Saudara, untuk menutup sharing saya hari ini, waktu saya baca tentang Musa yang tidak diizinkan untuk masuk ke Kanaan, saya mulai berpikir kenapa Tuhan tidak izinkan Musa masuk ke tanah Kanaan. Kenapa Musa hanya diizinkan melihat tanah perjanjian dari jauh? Kenapa dia nggak bisa menikmati tanah perjanjian? Waktu saya bertanya-tanya hal ini, Roh Kudus menyadarkan kepada saya, ya memang Tuhan tidak mengizinkan dia masuk ke Kanaan. Tapi Musa mendapat karunia yang jauh lebih bernilai dari Kanaan, yaitu Musa mengenal pribadi Tuhan, bahkan bergaul dengan Tuhan. Dan itu yang menjadi paling bernilai yang Musa miliki daripada orang lain. Mungkin hari ini Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta, tetapi bukan berarti dia tidak mengasihi kita, karena dia tetap menyertai kita.
Mungkin kita sedang dalam lembah kekelaman di masa sukar ini, yang mengganggu rasa nyaman kita. Dalam melewati masa sulit ini, kita harus sadari kita tidak pernah sendirian. Tuhan tidak pernah absen untuk ada bersama dengan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Saudara, sadarkah kita bahwa Roh Kuduslah pribadi yang paling tahu seberapa busuk dan bejat hidup kita? Karena Dia yang tinggal dalam hidup kita. Tapi sadarkah kita bahwa Dia tahu kebusukan dan kejahatan kita, tapi Dia tetap tidak tinggalkan kita? Kalau ada orang yang tahu kebusukan kita dan kelemahan kita, mungkin mereka sudah tinggalkan kita. Tapi ada satu pribadi yang setia sama kita, yaitu pribadi Roh Kudus. Mazmur 73 ayat 25-26. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, saya terusik dengan ayat ini bahwa siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau. Ini sudah level yang tinggi, saudara. Bahwa seharusnya yang menjadi menarik buat kita, sorga, bukan tentang emas yang sering kita dengar. Tapi karena adanya Tuhan di sorga yang ingin kita temui. Saya berdoa kita semua hari ini sadar bahwa ada yang jauh lebih bernilai dari semua pemberian Tuhan yang bersifat materi. Yaitu ketika Roh Kudus memberikan dirinya untuk tinggal dalam diri kita. Ingatlah bahwa tidak mudah bagi Dia, bagi Roh Kudus, untuk tetap tinggal di saat kita memberontak, saat kita menyangkali, saat kita mendukakan. Tapi Roh Kudus memutuskan untuk menyertai kita, dan bukankah itu bentuk pengorbanannya? Doa saya, saudara, untuk kita bisa mempunyai dasar yang kokoh. Mari kita mulai mensyukuri dan menghargai kehadiran Roh Kudus. Supaya kekristenan kita adalah kekristenan kuat, yang kokoh, dan yang tidak tergoncangkan. Adalah waktu kita punya dasar di mana yang kita cari, di mana yang kita kejar, di mana yang kita hargai. Hanya Yesus, hanya Bapa, dan hanya Roh Kudus. Dan kita akan mulai dipimpin, kita memberi diri, dituntun oleh Roh Kudus. Selamat berjalan dan bergaul bersama dengan Roh Kudus. Saya ingin tutup dalam doa. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah disampaikan. Biar apa yang telah disampaikan boleh kami terima, Tuhan, boleh jatuh di tanah yang subur, boleh bertumbuh, boleh berbuah, bahkan buahnya dinikmati orang. Kami bersyukur di masa-masa ini kami masih boleh beribadah, Tuhan, dan kami percaya, Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada jamahan Tuhan yang menyertai setiap kami. Kami berdoa, Tuhan, biar kalau ada di antara kami yang sakit, yang butuh pertolongan, yang berbeban berat, Tuhan, Kau Tuhan yang melepaskan, Kau Tuhan yang menyembuhkan, Kau Tuhan yang menolong, Kau Tuhan yang memberkati setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, dan kami bersyukur untuk kehadiran Roh Kudus yang selama-lamanya tinggal di dalam hidup kami. Biar kami boleh belajar untuk pengejaran kami hanya pada Kristus saja. Kami bersyukur, Tuhan, dan kami berterima kasih, dan supaya semua apa yang telah kami dapatkan hari ini tidak dicuri oleh iblis, Tuhan. Dan biarlah segalanya ini boleh menjadi dasar yang kokoh buat kami, dan boleh membawa kami kepada pertumbuhan dan kesamaan pandang antara kami dengan Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa hanya dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.
Pak Farel, silakan. Baik, terima kasih Pastor Daniel untuk firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Kita semua bersyukur hari ini kita kembali diingatkan lewat firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita menutup ibadah, saya akan membacakan pengumuman pada hari ini. Yang pertama, Home Cell Group setiap hari Jumat pukul 19.30 WIB via aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk belajar dan membagikan kesaksian-kesaksian, kita bisa share sama-sama di Home Cell Group. Yang kedua, doa pagi dan ibadah youth untuk sementara ditiadakan. Yang ketiga, ibadah raya Minggu 18 Juli 2021 tetap dilaksanakan pukul 9 WIB dan diadakan melalui Zoom dan juga streaming via Facebook. Yang keempat, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita semua sama-sama mengambil waktu berdoa dan berpuasa bagi bangsa dan negara kita. Yang kelima, kita juga terus doakan untuk keluarga-keluarga yang terkena COVID-19, agar Tuhan memberikan kesembuhan dengan sempurna. Berikutnya, Bapak Ibu yang terkasih, kami juga menghimbau dan mengingatkan untuk jemaat Tuhan, mari patuhi PPKM darurat ini dengan terus menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat untuk melindungi diri kita sendiri, keluarga, dan orang-orang yang kita cintai. Dan terakhir, ini waktunya bagi kita semua jemaat Tuhan untuk terus mendekatkan diri dengan Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya, kabar bahagia bulan Juli 2021 sebagai berikut. Yang pertama, gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Billy Sanjaya, tanggal 19 Juli 2021. Selamat ulang tahun Pak Billy, Tuhan memberkati. Kedua, selamat ulang tahun kepada anak terkasih Hawen Sen Putra. Hawen ini anak dari Pak Billy dan Ibu Christine yang akan berulang tahun pada tanggal 22 Juli 2021. Lalu, kabar bahagia bulan Juli juga untuk wedding anniversary. Selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak dan Ibu Dedi Hartono yang akan berulang tahun pernikahan di tanggal 25 Juli 2021. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua yang berbahagia di bulan Juli ini. Terima kasih Pak Irwan, saya kembalikan kepada Ibu Wanda yang akan memimpin menutup dalam pujian penyembahannya. Kita beri pada kita pujian hari ini. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur kasih setia
mengakhiri pada kami siang hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami masih tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Makasih Tuhan buat hamba-Mu Pastor Daniel yang sudah menjadi berkat bagi kami. Biarlah Engkau terus memberkati hamba-Mu dalam masa mudanya, terus berkarya, terus mengerjakan apa yang menjadi visi daripada Tuhan dalam hidupnya. Kau perlengkapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Makasih buat setiap jemaat-Mu yang setia beribadah ya Tuhan. Mereka sudah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripada mereka. Terima kasih Tuhan buat setiap jemaat juga yang telah mengembalikan milik Tuhan lewat persepuluhan maupun memberikan persembahan dan ucapan syukur. Tuhan juga yang memberkati. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang masih dalam proses pemulihan. Kami bersyukur kami mendengar kabar kesembuhan daripada adik kami, Mas Karya. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi Ibu Yohana Puji, Saudara Alfa, Saudara Yusuf, juga saudara-saudara kami yang lain dalam proses pemulihan. Kami percaya Engkaulah Yehova Rafa, Tuhan penyembuh yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Biarlah Tuhan memberikan ketentraman, kedamaian, sejahtera bagi kota kami, bagi bangsa. Engkau memberkati pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat di MPR dan DPR, aparat keamanan semua yang ada ya Tuhan. Kami rindu biarlah setiap keputusan, setiap kebijakan yang diambil adalah keputusan yang terbaik yang berasal daripada Tuhan untuk kebaikan seluruh warga dan masyarakat di bangsa. Kami terus berdoa biarlah pandemi ini bisa segera berlalu, biarlah program vaksinasi ini berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi para dokter, para perawat, para tenaga medis, dan setiap orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan jagai mereka. Mereka telah mengorbankan waktu, hidup, tenaga mereka untuk menolong setiap orang-orang yang sakit dan merawat sehingga mereka boleh kembali sembuh. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan aktivitas kami sepanjang minggu ke depan. Kami percaya hidup kami milik Tuhan. Engkaulah pemelihara yang sempurna ya Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap kami yang sekolah diberkati oleh Tuhan. Sekalipun kami harus mengikuti pembelajaran jarak jauh. Tapi kami percaya ya Tuhan, anak-anak kami dapat mengikuti setiap materi pelajaran dengan baik. Kami yang bekerja sebagai karyawan, Tuhan juga memberkati kami supaya keberadaan kami di tempat di mana kami bekerja, kami bisa jadi terang. Kami berdoa juga buat setiap orang yang membuka toko, yang berusaha, juga yang mempunyai toko secara online ya Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami. Apa yang kami kerjakan dengan tangan kami dalam kebenaran dan takut akan Tuhan, Tuhan yang membuat kami berhasil. Jauhkan kami dari segala mara bahaya yang sakit penyakit, segala niat orang mau berbuat jahat. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati Sabat dengan sukacita. Karena kami tahu Engkau Immanuel, Tuhan yang menyertai kami. Mari ikat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
Terimalah berkat yang sempurna di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita semua, mulai siang hari sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu pengurus jangan lupa ya untuk tidak live karena ada rapat paripurna. Rapat lagi. Rapat paripurna mempersiapkan acara Natal 2021.